No problem, bro. It's swelling up and just after follows a bit. Low ball from Dubois. Fight was announced, though I thought it's a more competitive fight on paper than that was. Pertandingan ulang antara Alexander Usyk dan Daniel Dubois di divisi kelas berat yang dijadwalkan pada 19 Juli 2025 di Stadion Wembley, Inggris menjadi salah satu laga tinju di kelas berat paling dinantikan di tahun ini. Pertarungan ini akan memperebutkan gelar juara dunia tak terbantahkan dengan 4 sabuk, yaitu WBA, WBO, WBC, dan IBF. Laga itu bukan hanya memperebutkan status juara dunia sejati di kelas berat, tetapi juga membuka bagi jalan seorang Joseph Parker untuk mencetak sejarah yang baru. Promotor kondang yaitu Frank Warren mengkonfirmasi jika pemenang dari laga itu harus menghadapi Joseph Parker sebagai penantang wajib WBO berikutnya, dan itu artinya bahwa Parker berpeluang bertarung memperebutkan 4 sabuk juara dunia sekaligus WBO, WBC, WBA, dan IBF, meskipun sebelumnya dia batal menghadapi Dubois karena sang lawan sakit menjelang laga di bulan Februari kemarin. Banyak yang mengira jika Joseph Parker telah dirugikan karena batal melawan Daniel Dubois, tetapi justru sekarang bahwa Parker dalam posisi lebih menguntungkan. Dia akan menantang pemenang untuk keempat sabuk. Setelah batal melawan Dubois, Joseph Parker seakan tidak membuang waktu. Petinju asal Selandia Baru itu langsung mencetak kemenangan KO pada ronde kedua atas petinju yang berbahaya yaitu Martin Bakole. Dia kini menyandang status juara interim WBO dan berada dalam performa terbaik dengan 6 kemenangan beruntun, termasuk kemenangannya atas Zhang Zhilei dan Deontay Wilder. Pertarungan pertama antara Daniel Dubois versus Alexander Usyk digelar pada bulan Agustus 2023 di Polandia yang berakhir dengan kemenangan Usyk melalui kemenangan TKO pada ronde ke-9. Namun, laga tersebut juga diwarnai kontroversi ketika Daniel Dubois menjatuhkan Usyk dengan pukulan ke badan pada ronde ke-5 yang oleh wasit yang bertugas saat itu yaitu Louis Pabon dianggap sebagai pukulan ilegal alias low blow. Keputusan ini telah menuai banyak perdebatan dengan banyak pihak yang menilai jika pukulan itu dianggap sah dan seharusnya menghasilkan kemenangan KO untuk Daniel Dubois. Meskipun Dubois dan timnya mengajukan banding, namun hasil pertandingan tetap tidak berubah, yaitu kemenangan bagi Alexander Usyk. Usyk saat ini telah berusia 38 tahun dengan rekor cemerlangnya tanpa pernah menyentuh satupun kekalahan, yaitu 23 menang dengan 14 menang KO. Dan sejak kemenangannya atas Daniel Dubois, Usyk juga berhasil mengalahkan Tyson Fury sebanyak 2 kali di tahun 2024 hingga menjadikannya seorang juara dunia kelas berat tak terbantahkan. Alexander Usyk dikenal sebagai petinju yang mempunyai teknik tinggi, footwork yang lincah, dan kecerdasan IQ di atas ring. Hal inilah yang sangat menunjang performa dan kemenangan sensasionalnya di atas ring tinju. Sementara itu lawannya, Daniel Dubois, saat ini berusia 27 tahun, yaitu relatif masih muda dengan rekornya 22 menang 2 kalah dengan 21 menang KO. Dubois lands a crunching left hook in there. Setelah kekalahannya dari Alexander Usyk, Daniel Dubois bangkit dengan 3 kemenangan KO berturut-turut, yaitu atas Jarrell Miro, Filip Hrgovic, dan Anthony Joshua yang memberinya gelar IBF. Dalam beberapa pertarungan terakhirnya, Daniel Dubois telah menunjukkan peningkatan dalam hal kekuatan, kepercayaan diri, dan ketahanan mentalnya. Banyak pakar tinju ataupun publik tinju menempatkan Alexander Usyk sebagai favorit dalam pertarungan ini. Bahkan mantan juara dunia yaitu Tony Bellew memprediksi jika Usyk akan menang KO antara ronde ke-8 hingga 12. Meskipun dia juga mengakui peningkatan performa dari Daniel Dubois. Namun demikian, publik juga menilai jika Daniel Dubois mampu mengubah strategi menjadi lebih teknis sejak awal, maka peluangnya untuk menang juga akan meningkat. Dalam laga penuh gengsi ini, teknik dan kekuatan kedua petarung akan menjadi faktor kunci kemenangan.
Dalam hal itu, Alexander Usyk tentu saja akan mengandalkan teknik dan pengalamannya, sementara Daniel Dubois memiliki kekuatan dalam hal pukulan yang merusak. Dubois telah bertekad membalas kekalahan kontroversial sebelumnya dan membuktikan dirinya sebagai juara sejati. Namun, hal itu tentu saja tidak akan semudah membalikkan telapak tangan, sebab Alexander Usyk juga dikenal mempunyai daya gempur yang sangat baik. Namun, tantangan lebih besar dari laga ini adalah stamina, di mana Usyk yang berusia lebih tua mungkin akan menghadapi tantangan stamina yang lebih baik dari Daniel Dubois, yaitu lebih muda dan bertenaga. Yang jelas dan yang pasti adalah bahwa pertarungan ini bukan hanya tentang gelar juara dunia, tetapi juga tentang harga diri dan pembuktian. Alexander Usyk tentu saja ingin mempertahankan dominasinya di atas ring tinju khususnya divisi kelas berat, sementara Daniel Dubois berusaha menebus kekalahan sebelumnya dan mencatat sejarah sebagai petinju Inggris pertama yang menyatukan 4 sabuk utama di kelas berat. Dalam banyak prediksi, Usyk masih diunggulkan untuk menang, tetapi Daniel Dubois memiliki peluang besar untuk menebus kekalahannya. Pertarungan ini akan sangat ketat dan keduanya akan saling menyerang untuk mencari kemenangan. Jika Usyk dapat menggunakan kemampuan tekniknya dengan efektif, ia mungkin dapat mengalahkan Daniel Dubois. Namun, jika Dubois dapat menggunakan kekuatan pukulannya, ia mungkin dapat mengalahkan Usyk bahkan dengan menang KO. Like I'm a boy and he's just schooled. Para pakar tinju telah menyebutkan bahwa terdapat 2 kelemahan Daniel Dubois hingga dia bisa dikalahkan Usyk dalam laga pertama mereka, yaitu tentang kemampuan IQ di atas ring serta kerentanannya terhadap serangan tiba-tiba. Alexander Usyk terkenal karena gerak kakinya yang luar biasa, kecepatan tangan, dan kemampuan tinju teknis secara keseluruhan. Sementara itu, Daniel Dubois meskipun kuat, dia juga telah menunjukkan kelemahan terhadap lawan yang menggunakan gerakan yang konsisten dan serangan yang bervariasi. Gaya tinju Usyk, yaitu yang kidal, gerakan lateral yang konstan, dan kemampuan untuk mengubah sudut tinju akan menghadirkan sebuah masalah yang sulit dipecahkan oleh Daniel Dubois, dan mungkin dia akan kesulitan untuk keluar dari ring secara efektif dan mendaratkan pukulan dengan bersih pada Usyk yang dikenal sangat sulit untuk didekati, hingga menyebabkan frustasi dan berpotensi memaksa Dubois ke dalam pola yang dapat diprediksi dapat dimanfaatkan oleh Alexander Usyk. Meskipun Dubois telah menunjukkan kilasan kecemerlangan dan memiliki kekuatan KO yang mengagumkan, yaitu dengan tingkat KO 95%, namun dia masih merupakan petarung yang relatif kurang berpengalaman dibandingkan dengan Alexander Usyk yang berpengalaman banyak dan sangat cerdas. Latar belakang amatir Usyk yang banyak, kekuasaan, kelas penjelajah yang terpadu, dan kemenangannya atas petinju papan atas kelas berat telah mengasah IQ-nya di atas ring ke tingkat yang sangat brilian. Usyk kemungkinan besar mampu mengantisipasi gerakan Daniel Dubois, memanfaatkan celah dalam pertahanannya, dan mengendalikan kecepatan dan jarak pertarungan, mencegah Dubois mendaratkan pukulan terkuatnya secara baik. Dubois di saat-saat tertekan mungkin terlalu mengandalkan kekuatannya tanpa penyesuaian taktis yang notabene bisa dimanfaatkan oleh Usyk, dan jika melihat prediksi dan analisa pertarungan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa Alexander Usyk masih tetap favorit menang meskipun Dubois juga bisa memberikan kejutan. Sahabat tinju dunia, dengan segala dinamika dan tensi yang ada, pertarungan ini, yaitu pertandingan ulang antara Alexander Usyk versus Daniel Dubois, diprediksi akan menjadi salah satu laga paling bersejarah dalam dunia tinju modern dan tentu saja akan sangat menarik untuk disaksikan. Kita tunggu saja.